Awal mula kisah epik ini, guys, harus kita lacak dari satu momen tak terduga, sebuah pertemuan yang direkam oleh kamera paparazzi digital, yang ternyata memiliki sensitivitas jauh melampaui sensor gempa bumi. Semua bermula di satu acara entertainment bergengsi, di mana secara kebetulan, atau mungkin ini adalah takdir yang sudah diatur oleh skripuriter alam semesta, Fuji dan Pharrell terpergok berada di frame yang sama. Netizen kita ini, nggak main-main, punya radar cinta yang lebih canggih dari detektor logam di bandara internasional. Begitu mereka melihat Fuji dan Pharrell terlibat dalam interaksi ringan, seperti ngobrol akrab, tersenyum manis, dan bahkan terdengar suara tawarnya Pharrell yang disambut anggukan manis dari Fuji. Boom! Teori konspirasi cinta langsung meledak. Hanya dari beberapa detik interaksi itu, langsung muncul judgement di kolom komentar. Mereka pacaran nih. Fix banget ini jadian. Bahkan ada yang berani bilang, cocok banget, kayak pasangan drama Korea dengan rating 20%. Bayangkan, guys, hanya dari melihat gestur dan senyum, seluruh jagat maya langsung sepakat bahwa ini adalah kode keras alias hard launch hubungan. Padahal, bisa saja lo mereka lagi ngobrolin soal menu catering di acara tersebut, atau saling menanyakan kabar tukang parkir. Tapi namanya juga fandom yang sudah baper, semua dikira flirting. Momen ini menjadi titik nol ledakan gosip, yang kemudian menyebar cepat layaknya virus trending yang tak terhentikan, memaksa kita, reporter kocak ini, untuk turun tangan mengurai benang kusut yang diciptakan oleh tatapan mata supersensitif para shipper. Setelah momen pertemuan awal yang bikin geger, gosip ini langsung mendapat booster super kuat dari para akun gosip yang kerjanya lebih cepat dari koneksi 5G. Mereka unggah potongan footage kedua bintang ini di belakang panggung. Dan disinilah dramanya memuncak. Video itu, guys, memperlihatkan kedekatan yang tak terhindarkan. Posisi berdiri yang berdekatan, saling berbisik, dan momen candid di mana keduanya saling berpandangan. Meskipun durasinya pendek, bagi netizen, setiap milidetik adalah bukti sah adanya hubungan spesial. Tak lama setelah video itu viral, Fujifilm langsung nangkring di puncak trending X, dulu Twitter, bahkan sempat menumbangkan isu politik atau comeback grup K-pop. Tapi tunggu, drama tidak berhenti sampai di situ. Elemen yang paling disorot oleh para detektif online adalah kode digital. Pharrell dan Fuji ketahuan saling follow di Instagram. Lah, follow IG itu kan cuma tanda sopan santun digital, ya kan? Tapi di mata netizen baper, follow IG Pharrell ke Fuji itu sudah setara dengan lamaran resmi yang disiarkan langsung di televisi nasional. Mereka menganggap ini adalah sinyal paling jelas dari go public. Ditambah lagi, munculnya like dan komentar saling balas di beberapa unggahan lama, yang kemudian buru-buru dihapus. Konon katanya, semua detail sepele ini, dari frame video buram sampai jejak digital yang tersembunyi, langsung diolah menjadi narasi cinta yang epik dan unforgettable. Ini membuktikan bahwa di era digital, privasi itu fiksi dan setiap interaksi, sekecil apapun, adalah bahan bakar untuk pabrik gosip yang tak pernah tutup. Setelah semua bukti visual dan digital terkumpul, media sosial secara resmi terbagi menjadi dua kubu besar yang saling beradu argumen dengan sengit, seperti laga final sepak bola. Di satu sisi, ada tim baper yang jumlahnya bejibun. Mereka adalah para shipper militan yang yakin 100% bahwa Fuji dan Pharrell adalah the next power couple. Slogan mereka kira-kira, tatapannya nggak bisa bohong. Atau, mereka ini soulmate yang tertukar. Tim ini sangat produktif. Mereka menciptakan fan art, video slow motion tatapan cinta dengan background lagu galau yang super dramatis. Bahkan sudah membuat prediksi kapan tanggal pernikahan mereka. Intinya, bagi mereka, gosip ini adalah fakta yang menunggu waktu untuk diresmikan. Di sisi lain, ada tim skeptis. Kelompok ini lebih cool, lebih logis, katanya, dan berpendapat bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka, gimmick promosi, atau bahkan perangkap netizen sendiri. Mereka bilang, jangan semua hubungan dikasih label pacaran, please, atau chemistry di kamera itu cuma acting. Perdebatan antara dua kubu ini menjadi tontonan yang tak kalah menarik dari drama utamanya.
Kolom komentar di mana-mana literally menjadi medan perang emoji dan argumen panjang. Yang bikin kocak, banyak yang cuma nimbrung karena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kalau tiba-tiba mereka beneran jadian. Ini adalah bukti nyata bahwa di Indonesia, gosip selebritas adalah olahraga nasional yang melibatkan emosi, logika, atau ketiadaannya, dan kreativitas editing yang luar biasa. Dunia gosip selebritas tak akan lengkap tanpa sentuhan seni digital yang dihasilkan oleh warganet. Gosip Fuji dan Pharrell ini sukses memantik kreativitas netizen ke tingkat yang paling absurd dan paling visioner. Mulai dari yang sederhana hingga yang mind-blowing. Contoh paling kocak adalah meme buatan fans. Ada editan foto Fuji dan Pharrell naik Vespa bareng di tengah kota, lalu editan foto mereka pamer cincin dengan caption ala-ala undangan pernikahan, hingga video slow motion tatapan mata yang sudah diulang ratusan kali dengan background lagu-lagu mellow 90-an. Tapi yang paling gokil adalah fan art dan imajinasi, visioner, mereka. Beberapa netizen dengan kemampuan editing dewa bahkan menciptakan gambar full scale mereka berdua sedang jalan bareng di Paris dengan latar belakang Menara Eiffel yang romantis. Padahal, fakta menunjukkan mereka baru bertemu di Jakarta, di belakang panggung acara award. Ini menunjukkan bahwa netizen kita itu bukan cuma kepo, tapi juga seorang scriptwriter ulung yang bisa menciptakan ending dongeng dari senyum sekejap. Mereka menciptakan realitas alternatif yang jauh lebih menarik daripada klarifikasi yang bakal diberikan. Muncul juga thread kocak di TikTok bertajuk, "Tanda-tanda kamu cuma temenan tapi digosipin pacaran ala Fuji Pharrell", yang isinya daftar checklist konyol, mulai dari suka ketawa bareng, sampai sering muncul di frame yang sama. Kekuatan imajinasi ini adalah power tak terbatas yang seringkali mengalahkan fakta dan membuat job desk reporter seperti gue jadi makin seru. Setelah badai spekulasi mencapai puncaknya, akhirnya hero kita, Fuji, turun tangan. Guys, momen ini adalah yang paling ditunggu. Dalam sebuah sesi wawancara yang langsung viral, Fuji menghadapi pertanyaan panas dari para wartawan dengan gaya khasnya. Santai, jujur, tapi tegas banget. Dengan nada yang tenang dan sedikit tawa kecil yang charming, dia bilang, "Loh, aku sama Pharrell cuma temenan kok. Kok bisa-bisanya sih dibilang pacaran?" Klarifikasi ini langsung menjadi headline utama. Gaya Fuji yang tenang sambil geleng-geleng kepala dan nggak terlihat panik sama sekali sukses bikin suasana yang tadinya tegang jadi cair seketika. Dia menjelaskan bahwa kebetulan mereka sering ketemu di banyak acara karena dunia entertainment itu sempit. Simple banget. Semua orang saling kenal, apalagi yang aktif di acara TV. Lalu, dia menambahkan bahwa dia sedang fokus ke karir dan belum mau pacaran dulu. Poin penting. Yang bikin wartawan ngakak adalah celetukan lucu Fuji. "Kalau aku dekat sama semua cowok yang ketemu di acara, bisa penuh tuh gosip tiap minggu." Waduh, auto kena mental tuh netizen yang udah ngedit video tatapan cinta sambil nangis di kamar. Klarifikasi Fuji ini, meskipun gamblang, ternyata nggak semudah itu diterima. Sebagian netizen baper justru malah bilang, "Ah, paling di PHP doang biar nggak kegap." Ini membuktikan bahwa di dunia maya, fakta seringkali kalah sama hipotesis yang lebih dramatis dan imajinasi yang sudah terlanjur terbang tinggi. Nah, setelah Fuji memberikan statement yang clear-cut, giliran sang aktor tampan, Pharrell Bramasta, yang mendapat sorotan. Dalam sebuah wawancara singkat yang gak kalah ditunggu, Pharrell terlihat sangat santai menanggapi isu superhot ini. Dia hanya tersenyum misterius, senyum yang kadang malah bikin netizen makin salah paham, dan bilang, "Fuji anaknya baik, kita cuma teman." Sambil ngakak kecil. Guys, disinilah problem baru muncul. Lo tahu kan, senyum Pharrell itu punya power yang gak main-main. Senyumnya itu sering diinterpretasikan sebagai kode keras, padahal mungkin dia cuma lagi ramah. Bagi tim baper, senyum Pharrell yang santai itu justru jadi bukti tak terbantahkan. Mereka berseru, "Lihat tuh senyumnya. Itu senyum orang yang lagi jatuh cinta tapi pura-pura cowok." Padahal, bisa saja Pharrell cuma lagi galak karena tadi pagi kehabisan kopi kesukaannya. Responnya yang minimalis dan elegan ini, alih-alih meredakan gosip, justru memicu chapter baru.
Fans mulai membandingkan chemistry mereka dengan pasangan selebritas lain dan bikin polling kocak. Lebih cocok mana?